wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita membuka presentasi ini, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saudari ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Nadina Pera. Di sini saya akan membahas mengenai suku. Baiklah, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh saudari Nadia. Suku adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariat yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan penerbit obligasi kepada pemegang suku yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada investor berupa bagi hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana investasi pada saat jatuh tempo. Dasar hukum suku. Yang pertama, dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-5 dan Quran Surat Al-Isra ke-17. Karakteristik dan macam-macam suku. Yang pertama, karakteristik suku merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau suatu hak manfaat. 2. Mendapatkan berupa imbalan atau kupon, margin, dan bagi hasil sesuai jenis akad yang digunakan. 3. Terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. 4. Penerbitan melalui special purpose atau SPF. 5. Memerlukan underbill aset. Dan yang terakhir, menggunakan proses atau hasil jual harus sesuai prinsip syariah. Macam-macam suku. Yang pertama ada suku ijarah, 2. Suku musyarakah, 3. suku istighosnah, 4. suku mudarobah. Proses penerbitan suku dan pihak dalam penerbitan suku. Yang pertama, jenis usaha yang dikeluarkan oleh emiten tidak bertentangan dengan syariah sesuai dengan Fatwa nomor 20/DSN MUI 4/2001 tentang jenis usaha sesuai syariah. 2. Memiliki fundamental dan citra yang baik dalam penerbitan obligasi syariah. Sebelum ditawarkan kepada investor harus memenuhi tahap. Yang pertama, emiten melalui underwriter menyerahkan proposal penerbitan obligasi syariah kepada DSN MUI. 2. Pihak penerbit melakukan prosesi proposal di badan pelaksanaan harian DSN. 3. DSN mengadakan rapat dengan tim ahli DPS. Prosesi proposal di badan pelaksanaan harian DSN. 3. DSN mengadakan rapat dengan tim ahli DPS dan hasil rapat menyatakan opini syariah terkait proposal yang diajukan. Dan yang terakhir ada bentuk-bentuk resiko pada suku. Yang pertama, resiko kontrak suku. Kontrak suku melibatkan partnership atau organator atau SPF dan investor. Keadaan resiko semacam ini disebut counterparty risk, atau resiko lainnya adalah moral hazard. Hal ini disebabkan oleh kelalaian kemitraan dalam melaksanakan kewajiban. Yang B, ada kontrak suku melibatkan 3 hal, yaitu antara organator dengan SPF, yang kedua antara sejumlah SPF dengan sejumlah investor, dan yang ketiga ada kontrak saat penebusan setelah jatuh tempo. Itulah tadi materi yang sudah dijelaskan mengenai suku. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, dipersilakan. Itulah tadi penjelasan mengenai suku. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Tadi kita membuka dengan basmalah, mari kita mengakhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi